Oke, sudah semuanya? Sudah bisa masuk? Sudah, yang lain mana? Mbak Santi, gimana? Guril? Sudah? Yuk. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah manajemen persediaan ya. Materinya kita akan mempelajari mengenai purchasing inventory. Kita sudah pertemuan keempat, seharusnya kita sudah pertemuan kelima, tetapi kita kemarin kosong, jadi kita baru pertemuan keempat ya. Manajemen purchasing inventory. Oke. Dari mata kuliah ini, purchasing inventory, capaian pembelajaran yang harusnya kalian lakukan itu yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pembelian persediaan dengan baik dan benar. Pengertiannya kalian harus bisa menjelaskan pembelian persediaan. Terus yang kedua, capaian pembelajaran, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian arti pentingnya pembelian di dalam suatu persediaan. Yang ketiga, mahasiswa dapat menentukan kapasitas maksimal dalam melakukan pembelian persediaan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang akan ditimbulkan pada persediaan tersebut. Jadi kemarin sudah kita pelajari mengenai analisis biaya yang kemungkinan akan ditimbulkan dari suatu overstock pada persediaan. Ya, nanti kita akan bahas lagi sedikit. Terus yang terakhir, mahasiswa dapat mengambil keputusan setelah mengetahui kapasitas yang ideal dalam melakukan persediaan. Jadi setelah kalian tahu kapasitas maksimal yang harus kalian lakukan atau harus kalian lakukan persediaan, kalian harus apa sih? Seperti itu ya. Nanti kita akan melihat beberapa metode yang bisa digunakan. Oke. Tujuan dari purchasing inventory, kira-kira apa? Tujuannya apa? Perusahaan itu melakukan pembelian persediaan. Ya, untuk persediaan Pak. Ayo, tujuannya apa sih suatu perusahaan itu harus melakukan inventory purchasing, persediaan pembelian? Ayo. Agar tidak kekurangan stok, Pak. Agar tidak kekurangan stok. Tidak kekurangan stok. Ini kemana ini? Saya sebentar. Oke. Ini ya, sebentar. Saya tampilkan dulu. Yang pertama, tujuan inventory purchasing itu dapat dijadikan acuan bagi perusahaan di dalam menentukan kapasitas maksimal di dalam melakukan persediaan. Artinya, perusahaan tersebut, kemarin kan kita sudah mempelajari arti pentingnya persediaan. Jika kita mengetahui kapasitas maksimal, berarti bisa dijadikan acuan kita itu membeli persediaan, jumlah persediaan. Misalkan, contohnya gini, keperluan yang dilakukan perusahaan, keperluan pembelian suatu produk perusahaan itu ternyata cuma 600 unit. Kalau kalian tidak punya acuan, kalian misalkan akan beli 300 unit, otomatis perusahaan kalian nanti akan mengalami kekurangan ketika permintaan sedang mengalami fluktuasi kenaikan. Ataupun kalian melakukan pembelian sebesar 1000 unit, tetapi keperluannya harusnya kapasitas maksimal kalian melakukan pembelian itu cuma 600 unit, berarti kalian harus atau menanggung beban biaya sebesar 400 unit. Ada biaya-biaya yang ditimbulkan dari kelebihan persediaan. Bagus kelebihan persediaan.
persediaan yang tinggi itu bagus, tetapi kalian juga harus melihat nih tingkat perputaran, biaya yang ditimbulkan, biaya pemesanan, ataupun ketika kalian tidak memiliki gudang yang cukup, ya, tidak memiliki gudang yang cukup, berarti kalian harus melakukan sewa tempat lagi. Nah, itu kalian harus mempertimbangkan nih biaya-biaya yang ditimbulkan dari kelebihan persediaan. Terus yang kedua, dapat dijadikan acuan di dalam menentukan kapan ya atau waktu kalian akan melakukan pembelian dengan mempertimbangkan lead time-nya. Artinya gini, ketika kalian melakukan pembelian, itu kan kalian harus mempertimbangkan apakah barang yang kalian beli itu ada waktu lead time-nya. Lead time itu mungkin disebabkan adanya ini proses distribusi yang terhambat atau mungkin keterlambatan dari proses produksi. Misalkan seharusnya on time kalian melakukan perhitungannya itu barang kalian terima itu dalam waktu 10 hari, karena mungkin ada keterlambatan proses distribusi, mungkin mengalami kecelakaan ataupun banjir sehingga mengalami keterlambatan. Nah, penambahan waktu. Nah, dari situ kalian harus memperhitungkan lead time-nya itu. Biasanya sih paling tidak ketika kapasitas kalian itu yang membutuhkan 600 unit, kalian biasanya untuk menanggung lead time, untuk memprediksi lead time, terjadinya lead time itu biasanya ditambah 20-30% dari kapasitas yang harus kalian penuhi. Biasanya seperti itu. Nanti ada sih ROP, reorder point. Nah, yang ketiga, dapat dijadikan acuan di dalam menentukan metode yang tepat di dalam melakukan pembelian persediaan. Nanti ada beberapa metode yang akan kita pelajari. Misalkan kita melakukan JIT, just in time, ataupun drop shipping. Metodenya itu nanti ada banyak. Ada drop shipping, just in time, terus ada banyak sih pemberian di dalam grosiran. Nah, itu nanti kita akan jelaskan di selanjutnya, PPT selanjutnya. Terus dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa di dalam menghitung persediaan. Nah, yang terakhir itu kalian nantinya dari mata pembelajaran ini itu kalian bisa menentukan nih berapa kapasitas maksimal, berapa lead time-nya, sehingga nanti kalian itu akan jauh lebih terampil di dalam menggunakan metode-metode inventory pembelian, persediaan pembelian. Oke. Nih, pengertian pembelian inventory. Pembelian inventory itu kan merupakan suatu proses pengadaan barang kan. Ya, pengadaan barang terhadap barang yang akan dijadikan dalam proses persediaan. Untuk apa persediaan kemarin? Salah satunya pemenuhan kebutuhan konsumen. Artinya pembelian di dalam melakukan persediaan itu harus dilakukan secara tepat dan akurat dengan menggunakan perhitungan secara matematis. Kalian di dalam melakukan persediaan itu tidak bisa melakukan perhitungan asal-asalan. Jadi yaitu tadi fungsinya dampaknya itu ketika kalian akan kelebihan barang nanti kan akan timbullah beberapa resiko. Salah satunya pembengkakan biaya dan sebagainya. Kalau kekurangan persediaan berarti kalian nanti resikonya akan loss customer, penurunan kepercayaan customer, dan seterusnya. Ya, makanya suatu pembelian persediaan atau proses pengadaan persediaan itu harus dilakukan secara tepat, ya, sehingga nantinya akan mengurangi persediaan yang ada, sehingga dapat meminimalisir. Nah, tadi jika perhitungan itu bisa dilakukan secara tepat dan secara matematis, nanti akan mampu meminimalisir tingkat resiko yang ditimbulkan adanya persediaan tersebut. Oke. Di dalam melakukan pembelian persediaan, perusahaan harusnya memperhatikan biaya-biaya yang kemungkinan ditimbulkan dari adanya persediaan tersebut yang menumpuk, ya, jadi jangan sampai kelebihan ataupun kekurangan persediaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada masukan mengenai pentingnya persediaan, pembelian persediaan? Halo? Cukup, Pak. Cukup ya, jelas ya sampai sini ya.
Oke, metode inventory. Nanti kita jelaskan. Ada 3 metode yang kita gunakan dari sini. Yang pertama, bulk buying method itu berarti pembelian secara massal. Ya, nanti pembelian secara massal kita lihat nanti. Pembelian secara massal itu kelebihannya apa sih, kekurangannya apa sih? Oke, yang kedua, dropshipping metode atau metode dropshipping. Sudah tahu ya, sudah pernah dengar ya metode dropshipping. Terus yang ketiga itu nanti metode just in time. Oke, kita akan bahas satu persatu. Apa sih metode bulk buying metode? Bulk buying metode itu adalah pembelian secara massal. Artinya gini, perusahaan tersebut itu melakukan pembelian secara pembelian produk terhadap misalkan distributor secara massal dan disimpan di dalam gudang pada jangka waktu periode tertentu. Ya, kelebihannya apa? Di sini kelebihannya apa? Bisa dijelaskan, Nuril? Kelebihannya apa? Diskon, keuntungan margin lebih besar, Oke, terus? biaya pembelian yang relatif sederhana untuk disiapkan. Oke, terus? Jadi gini, ketika kalian itu misalkan, kalian itu jualan, pembelian dalam partai besar, itu kan kalian mungkin bisa meminta diskon atau potongan harga, ya kan? Jadi perusahaan itu ketika mereka melakukan pembelian dalam jumlah besar atau grosir itu mereka akan mendapatkan harga per unit yang lebih rendah. Sehingga apa? Dengan harga unit yang lebih rendah itu kan nanti akan berpengaruh terhadap biaya produksi. Ya, dengan biaya produksi yang rendah dan harga yang sama, otomatis nanti kalian akan berpengaruh terhadap profitabilitas dari produk tersebut. Ya kan? Diskonnya besar, potensi keuntungan marginnya jauh lebih besar karena keterkaitan dengan biaya produksi atau biaya per unit, variabel keterkaitan dengan biaya variabel, terus sistem pembeliannya yang relatif sederhana untuk disiapkan karena mungkin sekali order gitu loh. Jadi tidak perlu order beberapa kali. Oke. Terus kekurangannya apa metode ini? Yang pertama, karena perusahaan tersebut melakukan pembelian secara massal, otomatis perusahaan tersebut akan menimbulkan biaya gudang atau biaya perawatan, carrying cost, ya kan? Timbulnya suatu resiko-resiko penggunaan modal yang terlalu besar. Artinya ketika perusahaan itu melakukan persediaan terlalu besar, pembelian terlalu banyak, terlalu besar, itu kan nanti resiko penggunaan modal yang harusnya bisa dialokasikan di tempat lain habis karena apa? Karena digunakan untuk pengadaan barang tersebut, di mana perusahaan membeli barang tersebut dengan dalam jumlah besar. Nah, di sini comparison-nya, nah kalian bisa melihat perbandingannya antara diskon besaran diskon ataupun besaran biaya yang dikeluarkan, biaya perawatan. Kalian bisa lihat compare-nya di sini. Apakah sistem metode pembelian secara massal ini cocok kalian terapkan pada perusahaan kalian atau tidak? Itu nanti kalian bisa membandingkan antara ini kelebihan sama kekurangan, biaya yang ditimbulkan sama total profit yang kalian dapatkan. Itu kalian nanti bisa membandingkan. Terus metode yang kedua, dropshipping. Sudah tahu ya metode dropshipping? Metode dropshipping itu metode pembelian di dalam persediaan, di mana pengecer tidak menyimpan produk tersebut. Ya kan? Barang yang dibeli pada pihak ketiga dan langsung diantarkan kepada konsumen. Sehingga pengecer itu tidak melihat ataupun melakukan penyimpanan terhadap barang tersebut. Intinya gimana? Bisa dijelaskan? Siapa ini? Mbak Santi? Bisa dijelaskan metode dropshipping itu seperti apa? Halo? Belum itu, Pak. Belum terlalu paham. Itu biasanya yang ada di Shopee itu kan ada sih, Pak. Saya itu nggak paham kok, Pak. Dropshipping itu
Oh, Pak. Oke. Ya, wes. Oke. Mbak Yuni bisa dijelaskan metode dropshipping. Contohnya gambaran kalian itu apa sih metode dropshipping? Saya boleh menjelaskan, Pak. Boleh. Jadi kan si A itu yang menyimpan Ini, produk sorry, saya aslinya. potong. Contoh nama teman kalian saja deh, biar gampang. Yuk, contoh teman kalian. Nah, Mbak Santi itu kan yang punya produknya, yang punya produk di gudangnya. Oke, benar. Nah, Yuni itu pihak kedua, yang penjual, gimana Pak? Pengecer. Oke. Ya, yang mau menjual ke konsumen lain. Nah, Yuni ini mengambil produk dari Mbak Santi, tapi tanpa menyetok barang tersebut gitu, Pak. Oh ya, betul. Jadi Mbak Santi yang mengirimkan ke konsumen. Oke. Jadi gini, misalkan si A itu kan pembeli, dia beli barang dari B. Tetapi B itu tidak memiliki barang karena B dia mengambil dari C, ya kan? Berarti apa? Pihak B itu kan dia tidak melakukan persediaan kan? Ya enggak? Itu yang pertama. Kelebihannya pihak B itu tidak melakukan persediaan sehingga pihak B itu kecil kemungkinan untuk menanggung biaya persediaan, ya kan? Terus yang kedua, kelemahannya itu gini. Karena pihak B ini tidak memiliki persediaan, dia kan tidak tahu, ya kan? Tidak tahu barang tersebut, misalkan dari pihak C itu apakah sudah dikirim, ataukah baru on proses, ataukah sudah diterima oleh pihak A. Pihak B itu tidak mengetahui proses logistik dari barang tersebut. Itu yang menjadi kelemahan. Nih, oke. Kita akan menjelaskan mengenai kelebihan. Karena tidak adanya persediaan yang dilakukan oleh pihak B, sehingga apa? Akan meminimalisir uang tunai yang hilang akibat persediaan. Karena misalkan gini, pihak B itu kan tidak usah melakukan persediaan, sehingga pihak B itu tidak memerlukan biaya yang banyak untuk melakukan proses persediaan. Apalagi misalkan barang yang tersebut itu slow moving, jadi pihak B ini tetap aman karena dia tidak melakukan suatu persediaan, sehingga apa? Meminimalisir uang yang hilang akibat barang susah laku, ya kan? Yang ketiga, tidak membutuhkan biaya pergudangan. Di sini sudah jelas, karena pihak B itu tidak melakukan proses persediaan atau penyimpanan di dalam gudang, sehingga risiko-risiko yang kemungkinan muncul di dalam proses persediaan itu bisa diminimalisir. Terus yang terakhir, produknya mudah untuk diakses oleh dropshipper lain, sehingga akan meningkatkan persaingan. Oke, karena ini distributornya sama, kemungkinan yang terjadi pengecernya banyak. Ya kan? Karena pengecernya banyak, otomatis yang jualan kan banyak. Bukan Anda, bukan pihak B saja, mungkin ada B1, B2, B3 dan seterusnya. Itu kan akan meningkatkan kompetitor kan. Benar nggak? Jelas ya. Ini C, yang pulaan itu B. B itu ada B1, B2, B3. Berarti kan ini kompetitor kalian kan. B itu kan kompetitor kalian kan. Sampai sini bisa diterima ya. Nah, itulah kenapa di sini itu akan meningkatkan persaingan. Ketika kalian tidak mengetahui stoknya barang di C itu ada atau tidak, misalkan tinggal menipis atau tidak, seandainya habis, kalian otomatis tidak bisa melakukan proses penjualan atau transaksi. Mungkin sudah diambil oleh pihak B1 atau B2, seperti itu. Nah, kekurangannya apa? Margin keuntungan menipis karena apa? Kalian tidak bisa melakukan penjualan secara maksimal karena kalian harus berebut barang dengan teman-teman kalian yang lain, pengecer-pengecer yang lain. Ya. Terus yang kedua, tidak ada kecepatan dalam mengontrol. Jadi kita tidak tahu nih, apakah barang yang kita pesan itu sudah dikirim oleh pihak C atau tidak.
Kita tidak bisa mengontrol karena apa? Kita tidak memiliki fisik. Jadi kita tidak tahu apakah sudah dikirim atau belum. Itu ya kelebihan sama kekurangan. Bisa diterima sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa, oke. Terus metode yang ketiga itu just in time. Akan saya jelaskan metode just in time. Sebentar. Just in time itu seperti ini. Pihak B itu melakukan pemesanan terhadap pihak C atau membeli barang pada pihak C. Tetapi apa? Pihak C itu menerima pembuatan waktu ada pesanan. Kalau tidak ada pesanan, ya berarti pihak C itu tidak memiliki persediaan. Nah, di sini makanya pengertiannya just in time merupakan suatu sistem persediaan yang keterkaitan dengan pengecer secara langsung. Ya, jadi ada keterkaitan antara yang memproduksi sama pengecer. Hal ini akan melibatkan pada suatu pemesanan barang, ya kan, pemesanan bahan baku, perakitan sampai diterima. Jadi di sini itu pengecer itu dia mengetahui barangnya, bahan yang digunakan, proses perakitan sampai diterima. Itu di situ ada tenggang waktu. Karena pihak C ini itu dia tidak membuat barang, tidak memiliki barang. Hampir sama kayak just in time, tetapi hampir kayak dropshipper, cuman just in time ini tuh barangnya tidak ada, tidak jadi, belum jadi. Jadi harus dibuat terlebih dahulu. Artinya just in time ini ada keterkaitan dengan ketepatan waktu dalam proses penyelesaian produk. Nah, ini nanti kelemahannya itu just in time itu ketika kalian melakukan pembelian secara just in time, berarti kalian itu harus mengetahui secara persis berapa waktu lead time yang dibutuhkan di dalam memproduksi barang tersebut. Ya, metode ini dapat dihasilkan lebih sedikit persediaan di tangan. Ya, tetapi membutuhkan manajemen proses manufaktur yang mulus dan rantai pasokan yang sangat handal. Karena apa? Karena ini kan metode ini kan kita beli barang, tetapi barang tersebut itu belum ada gitu loh. Jadi kita harus masih menunggu proses bikinnya, istilahnya apa ya? Inden. Kayak PO gitu, Pak. Ya, Kayak PO, Pak. Gitu. Ya, oke, sorry, PO itu lebih tepatnya. Ketika kalian PO kan berarti barang itu belum ada. Nah, barang belum, fisiknya itu belum ada. Jadi kalian harus menunggu kapan ini selesai jadinya. Kalau misalkan kalian sebagai penjual tidak bisa memprediksikan ini dengan baik, otomatis PO itu kan bisa di-cancel kan. Tapi dengan syarat uang kalian misalkan tidak bisa kembali karena kalian sudah melakukan pembayaran berapa persen, seperti itu kan. Nah, kelebihannya dan kekurangannya seperti itu. Jadi kalian harus melakukan manajemen lead time dengan baik. Sampai sini bisa diterima? Bisa, Pak. Ya, bisa ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada saya lanjut. Oke. Nih, when to order new inventory. Nah, kapan kita akan melakukan order ya persediaan yang baru? Yang pertama kita lihat metode pola pesanan, permintaan. Hal ini kan biasanya keterkaitan dengan misalkan jumlah barang yang permintaannya itu sama, konstan. Nah, ini akan melibatkan melakukan pembelian tetap reguler secara seperti biasa dengan jumlah permintaan yang sama, lead time-nya sama, kita bisa memperkirakan jangka waktunya ya. Dengan peninjauan nanti bisa dilakukan evaluasi 1 atau 2 kali di dalam 1 tahun. Apakah nanti terjadi keterlambatan? Mungkin kalau keterlambatan 1 atau 2 hari dan itu bisa dipastikan, mungkin is okay bagi customer. Customer mau menunggu, tapi jika lead time-nya itu tidak bisa dipastikan, ya terutama tadi untuk Pak, ya suaranya putus-putus, Pak. Ya, oke. Saya lupa lagi. Tetapi jika metode yang digunakan itu metode just in time, berarti tidak bisa diprediksikan. Makanya di dalam metode just in time itu kalian harus bisa memprediksikan manajemen waktu penyelesaian barang. Terus yang kedua, pengontrolan metode.
Metode apa ini? Nah, itu berarti hal ini akan melibatkan pemeriksaan persediaan pada inventory tetap. Ya, intervalnya tetap, persediaannya tetap, tidak mengalami kenaikan fluktuasi permintaan. Terus, dan pembelian jumlah persediaan yang telah disesuaikan. Oke, hal ini sempurna untuk pengecer yang memiliki pemahaman yang baik. Intinya apa? Jika pengecer tersebut itu mampu menentukan persediaan yang baik, maka bisa diprediksikan atau diminimalisir persediaan yang dilakukan. Ya, metode titik pemesanan ulang berarti gini, artinya ketika pengecer itu sudah ada di titik minimum, ya misalkan pengecer itu sudah mengetahui nih jarak lead time-nya itu berapa, misalkan jarak lead time-nya itu selama 1 minggu, terus mengetahui kebutuhan setiap harinya itu berapa, berarti kan ini pengecer ini sudah tahu ketika sudah mencapai titik minimum, berarti pengecer ini harus melakukan pembelian lagi nih, ya kepada distributor. Nah, metode titik pemesanan ulang. Hal ini melibatkan pemesanan ulang stok setelah berada di bawah level tertentu. Biasanya ditetapkan melalui sesuai dengan perhitungannya. Reorder point ini maksudnya. Ada yang belum jelas sampai sini? Halo? Sudah jelas? Pak, yang metode titik pemesanan ulang. Jadi gini, misalkan ya contoh nih. Oke. Permintaan per hari, demand per hari itu kan misalkan 10. Permintaan demand itu 10 setiap hari. Ya kan? Kalian itu ingin melakukan penyimpanan biasanya sebesar berapa? 50 kan? Berarti permintaan selama 1 minggu itu berapa? 70. Nah, kalian tahu misalkan lead time-nya itu berapa? Berarti permintaan 70, terus saving-nya persediaan itu 50, dan kalian itu tahu lead time-nya itu 2 hari. Berarti waktu kalian 2 hari itu kan ada keterlambatan lead time. Ya kan? Berarti kalian itu nanti lead time-nya, persediaannya harus ditambah 20. Kalian sudah tahu, nanti kita akan bahas lagi. Sebentar. Nih, reorder point. Menghitung titik pemesanan ulang, artinya membeli persediaan berdasarkan titik pemesanan ulang. Metodenya yang sangat umum digunakan. Jadi metode ROP ini biasa yang digunakan. Intinya ketika persediaan kalian sudah menipis, itu kalian harus melakukan, cepat-cepat harus melakukan persediaan. Ini kalian bisa tulis, reorder point itu rumusnya lead time, ya waktu tunggu, dikalikan jumlah sales per hari ya, karena tadi misalkan lead time-nya 2 hari, berarti kalian harus tambah 20 unit untuk persediaan kemunduran, tingkat kemunduran, plus safety stock. Safety stock-nya tadi berapa? 50 unit. Ini contoh soalnya. Kalau terlalu cepat bisa ditanyakan ya. Ini sekedar analisa saja sih. Misalkan diketahui permintaan itu 11 unit per hari. Kalian bisa tulis di note kecil, permintaan itu 11 unit. Persediaan pengaman atau persediaan yang diinginkan perusahaan tersebut itu 50 unit. Di mana waktu pemesanan itu membutuhkan waktu 7 hari atau lead time-nya itu 7 hari. Berarti di sini diketahui D-nya. D-nya berapa? 11. Persediaan atau saving-nya berarti 50. Ya kan? Terus habis itu lead time-nya, LD-nya itu 7 hari. Gimana caranya menghitung ROP? Berarti rumusnya kalian masukin, ROP adalah lead time. Lead time-nya tadi 7 hari dikalikan sales by D. Ya, ini sales by D, sorry. Sales by D-nya berarti 11 unit. Ya, ini kalian kalikan, ditambah safety stock yang dilakukan perusahaan tersebut. Mungkin nanti safety stock itu diharapkan misalkan terjadi molor. Ini kan
lead time-nya biaya waktu pemesanannya 7 hari. Apa mungkin nanti bisa molor 9 sampai 10 hari karena masih memiliki stok pengaman, jadi masih bisa di backup permintaan customer. Sehingga nanti diketahui 7 hari dikalikan 11 unit, demand permintaan per hari ditambah 50 unit. Berarti 77 unit plus 50 unit, artinya 127 ROP-nya. Jadi ketika perusahaan kalian itu stoknya kok tinggal 127, kalian harus melakukan order, cepat-cepat melakukan order kembali. Seperti itu. Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, jelas ya? Gampang ya ini ya? Nih, indikator. Gampang, soalnya seperti itu nggak usah diubah-ubah. Ya, nanti gampang lah. Pak, misalnya itu di tiap harinya permintaannya ada penambahan itu bisa pakai rumus ini, Pak. Nah, ini kan tadi kalian sudah ada lead time-nya, sudah ada saving-nya. Kita balik lagi, balik ini. Nih, ini kan sudah ada, kalian sudah punya saving-nya, persediaan minim, ini persediaan istilahnya mandek lah. Kalau siapa tahu di dalam waktu lead time itu molor, jadi waktu pengiriman itu molor, kalian masih punya 50 unit itu, gitu loh. Jelas ya? Jadi kalian itu harus order minimum, kalian harus istilahnya kalian harus kulaan itu ketika stok kalian itu 127 unit. Kenapa 170 unit? Aku harus kulaan, Pak. Saya harus kulaan karena apa? Permintaan setiap hari tadinya berapa? 11 unit. Sedangkan waktu pemesanan kalian harus menunggu barang itu datang berapa? 7 hari. Kan berarti nanti dikurangi 70 dikurangi 11 dikalikan 77. Berarti benar kan persediaannya 50. Toh misalkan nanti telat, ya kan? Ternyata kok tinggal 20 pemesanannya ini molor, Pak. Misalkan barangnya itu molor. Sampai hari ke-10 baru saya dapat terima. Berarti kalian itu masih punya persediaan sebanyak 50 unit. Nah, 50 unit itu nantinya mampu nge-pick up berapa hari kalau permintaan kalian itu 11 unit per hari. Paling tidak kalian bisa mencukupi kebutuhan itu 4 hari ke depan. Jelas ya. Tetapi barang tersebut bisa sampai di tangan kita itu 10 hari. Bisa diterima sampai sini? Cara menentukan safety stoknya itu bebas, Pak, atau gimana? Oke, jadi pintar, bagus sekali. Kalau ini kan makanya nanti ada safety stoknya ini itu diminimalisir aja, kita lihat nanti jumlah permintaannya berapa. Ada rumusnya sendiri sih nanti safety stoknya penentuannya. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan pertemuan berikutnya. Tetapi di soal ini safety stoknya kita sudah tentukan sih, misalkan 50 unit kita pengen melakukan persediaan minimumnya segitu, ya kan? Nanti kita pertemuan berikutnya nanti kita akan menghitung safety stock yang ideal itu berapa sih, Pak? Ya, kalau ini soal ini sudah ditentukan dulu terlebih dahulu. Jelas ya sampai sini ya? Jelas, halo? Jelas, Pak. Oke, tolong dihidupkan sebentar ini biar saya cepetin. Indikator yang harus diperhatikan di dalam menentukan pembelian persediaan yang pertama forecasting demand. Tadi tingkat permintaan. Ya, terus yang kedua, kalian harus mempertimbangkan diskon pembelian dalam waktu grosir. Ketika kalian tidak apa-apa melakukan pembelian dalam jangka waktu, pembelian secara grosir, jika kalian pada barang yang fast moving. Ya, ketika perputaran barang itu lebih cepat, kalian kan kemarin sudah saya kasih tugas kan untuk merangkum. Di situ kalian bisa mengetahui fast moving atau slow moving. Nah, ketika barang tersebut itu mengalami tingkat perputaran yang tinggi, kalian bisa menggunakan metode diskon pembelian secara grosir. Tapi jika barang tersebut kok barangnya slow moving, tingkat perputarannya rendah, kalian tidak tepat menggunakan metode ini. Yang kedua, biaya pengangkutan dan biaya pengangkutan per pesanan. Kalian juga harus mempertimbangkan setiap kalian melakukan pesanan itu kan ditimbulkan suatu biaya pesanan.
ya kan? Nah, kalian juga nanti harus mempertimbangkan tingginya biaya pengangkutan. Ketika kalian kok seberapa sering sih biaya pengangkutan itu yang ditimbul, seberapa besar? Nah, kan kalian beda, misalkan dalam 1 tahun kalian harus melakukan pesanan 4 kali, 5 kali, ataupun 10 kali. Nah, itu kan berarti biaya pesanan kan, biaya setiap pesanan kalikan jumlah kalian berapa kali di dalam 1 tahun itu melakukan suatu pesanan. Itu biayanya kan jelas beda. Nah, dari situ kalian bisa melakukan perbandingan mengenai biaya pengangkutan per pesanan. Terus yang kedua, biaya penyimpanan. Sudah jelas jika di dalam suatu persediaan itu biaya penyimpanan harus dipertimbangkan dengan baik. Oke. Nih, bagaimana sih cara kita menghindari mengenai penundaan pembelian persediaan? Oke, kita akan jelaskan satu persatu. Apakah yang dimaksud penundaan pembelian? Berarti penundaan pembelian itu merupakan suatu kegiatan atau tindakan kita itu melakukan penundaan pembelian. Misalkan tadi dari soal tadi, seandainya harusnya di 100 berapa tadi? 127, tetapi kita melakukan penundaan pembelian 1 hari pun, kita masih bisa melakukan atau bisa membackup permintaan customer dengan jumlah permintaan customer per hari tadi sebesar 11 unit per hari. Nah, dengan apa sih? Nah, makanya ini penundaan pembelian itu merupakan suatu tindakan menunda penempatan suatu persediaan di mana yang akan merugikan suatu proses bisnis. Kalau tidak mengalami lead time yang lebih, manajemen lead time-nya buruk, kalian ini salah kalau misalkan sudah mengetahui titik minimum tetapi kalian masih melakukan penundaan. Nah, mungkin ketika perusahaan itu melakukan penundaan pembelian itu dikarenakan sulitnya komunikasi atau pemesanan. Misalkan di sana lagi trouble ya, atau error, miskomunikasi, berarti dalam kesalahan di dalam pembuatan produk, sehingga distributor harus mengulangi pembuatan produk lagi. Nah, itu kan berarti kalian harus menunggu yang biasanya lead time-nya 7 hari karena dari pihak distributor itu melakukan kesalahan di dalam pemrosesan atau pembuatan suatu produk, akhirnya kalian harus menunggu. Ya kan, karena barangnya kan tidak bisa disalurkan kepada kalian kan, kepada teman-teman semuanya, kepada pengecer. Terus ambigu atau tidak terstruktur dengan baik. Oke, itu yang menyebabkan. Nih, konsekuensinya apa? Kira-kira kalau kita itu melakukan penundaan pembelian. Yang pertama, mahalnya biaya. Jika barang tersebut itu benar-benar barang yang dibutuhkan oleh customer, ya urgent banget, dan kita misalkan harusnya 3 hari sudah sampai, tetapi kita melakukan penundaan dalam pembelian kan otomatis misalkan ditunda 1 hari, otomatis waktu kita tinggal 2 hari nih dari pesanan customer. Kalau customer tersebut istilahnya ngeyel, pengen cepat-cepat barang itu, pengen dipakai karena urgent, otomatis nanti kita akan melakukan jasa kirim yang ekspres, mungkin 1 hari. Nah, dari jasa angkut ekspres itu kan membutuhkan biaya yang mungkin 2 kali lipat kan, karena itu urgent banget ya, dan menggunakan istilahnya ekspres sehari sampai, jadi biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih tinggi. Terus yang kedua, bad decision, berarti intinya gini, buruknya suatu pengambilan keputusan karena di sini perusahaan itu tergesa-gesa melakukan proses pemesanan barang karena tidak ada manajemen persediaan yang lebih baik, sehingga pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian persediaan itu istilahnya buruk. Nah, di sini akan menimbulkan bad decision, pengambilan keputusan. Kehabisan stok yang jelas, ya, namanya kehabisan stok, karena kita melakukan penundaan pembelian, makanya stoknya kita akan habis. Terus kehilangan peringkat penjualan, artinya kalau kita kehabisan stok berarti dampaknya pada loss customer atau tidak percayanya customer kepada perusahaan kita di dalam memenuhi kebutuhan. Terus yang terakhir, low profitabilitas, karena kehilangan customer berarti terus mahalnya biaya pengiriman atau pemesanan, ya kan, sehingga nanti akan diperoleh suatu keuntungan yang minimum. Jadi sini ada yang kurang jelas konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari penundaan pembelian. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Bisa diterima?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Alasan menunda pembelian, mungkin cash flow-nya baru terganggu, artinya adanya permasalahan mengenai persediaan. Terus yang kedua, kurangnya organisasi data, artinya perusahaan tersebut itu tidak melakukan suatu proses perhitungan data secara matematis dengan baik. Istilahnya asal-asalan dia melakukan suatu proses persediaan. Mungkin terlalu sibuk dengan hal lain karena tidak adanya proses persediaan perhitungan secara matematis, sehingga ketika perusahaan itu harus melakukan proses pembelian, harus menghitung ulang lagi ketepatannya berapa. Nah, itu kan berarti adanya pekerjaan yang mengganggu ya. Seharusnya kalau sudah dihitung secara otomatis itu kan akan mempermudah kalian atau mempermudah teman-teman di dalam melakukan pengambilan suatu keputusan. Seperti itu. Nah, berarti apa dengan buruknya organisasi manajemen persediaan itu kan berarti perusahaan itu harus melakukan atau mengatur titik order minimum setiap akan melakukan proses pembelian. Tidak mengatur titik order point atau tingkat pemesanan ulang. Tidak diatur secara baik karena manajemennya kurang baik, manajemen persediaannya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kesalahan di dalam pengambilan suatu keputusan itu keterkaitannya dengan manajemen persediaan yang buruk. Nih, bagaimana cara menyelesaikannya jika permasalahan tersebut terjadi? Yuk, gimana cara menyelesaikannya jika masalah persediaan tersebut terjadi? Sebentar ya, nanti kita pukul 6, 10 menit selesai. Oke, yang pertama itu peramalan yang disesuaikan dengan tingkat keakuratan. Berarti artinya apa? Kita sebagai pengusaha atau sebagai produsen itu harus mempertimbangkan jumlah permintaan. Titik permintaannya berapa, lead time-nya, tingkat keterlambatan berapa, biaya pemesanannya berapa, biaya perawatannya berapa, dan biaya-biaya yang ditimbulkan. Mungkin resikonya sebesar apa, nanti kita bisa mempertimbangkan. Yang kedua, peramalan secara simultan. Kemarin kan sudah kita jelaskan mengenai peramalan persediaan. Ya kan? Kemarin sudah ya, menggunakan apa kemarin? Metode apa? Peramalan yang simultan menggunakan alat untuk memperkirakan pemesanan, pemasok, dan transfer gudang secara bersamaan dalam memastikan ketersediaan stok. Terus pemesanan, pembelian lanjutan, dan sistem pemerintah kerja, artinya menghilangkan atau memangkas prosedur-prosedur. Jadi ketika kita melakukan suatu proses pemesanan terhadap distributor itu, kita akan mempertimbangkan ini. Pembelian secara lanjutan dari sistem pemerintah. Jadi dari sistem perintah kerja, artinya hal-hal yang membuat tidak efisien, misalkan harus ketika kita melakukan pembelian harus datang ke sana, itu kan berarti tidak efisien, kan, tidak efektif, tidak efisien. Padahal pembelian bisa dilakukan mungkin dengan kalian mengirim data kebutuhan kalian lewat email ataupun lewat WhatsApp dan lewat aplikasi lainnya lah, seperti itu. Berarti kan kalian bisa memangkas prosedur yang tidak efektif, mungkin memangkas waktunya, ya tahapan-tahapannya bisa dipangkas. Terus sistem pelacakan pesanan. Nah, di sini ketika kalian itu sebagai pengecer harusnya kalian tahu stok yang ada di distributor itu berapa sehingga kalian tidak akan mengalami kekurangan. Misalkan kalian memberikan mengalami permintaan tetapi di distributor kosong, kan kalian tidak bisa melakukan penjualan atau pemenuhan. Kalian harus bisa memperkirakan di sana itu di distributornya kira-kira stoknya tinggal berapa sih, permintaan harian saya itu berapa. Jadi ketika di sana menipis, kok permintaan kita bisa memperkirakan permintaan kita dengan baik, itu nanti kita mungkin bisa ordernya 2 kali lipat dari permintaan kita sebelumnya. Seperti itu, karena kita mengetahui di sana itu ketersediaannya berapa, sudah menipis atau tidak. Nah, itu kita bisa memprediksikan. Ya, restock limit berarti di sini kita akan mengetahui dengan adanya persediaan yang dilakukan perhitungan dengan baik, itu kita akan mengetahui barang tersebut itu apakah slow moving ataupun fast moving. Jika slow moving itu nanti kita bisa lakukan yang namanya pengurangan persediaan, pembelian persediaan, ataupun
Jika barang persediaan itu sudah terlalu tinggi, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan itu sudah terlalu besar, maka kita bisa melakukan kemarin usaha kita untuk melakukan penjualan. Mungkin akan dilakukan promosi, ya, penawaran ekstra dan seterusnya. Nah, dari pembelian persediaan itu nanti kita akan bisa memaksimalkan atau mengetahui titik maksimal ataupun titik minimal dari stok inventory kita. Jadi kita nanti akan tahu standarnya ketika kita sudah mencapai titik minimum, kita harus melakukan pembelian atau kita harus melakukan order, dan jangan sampai melebihi kapasitas maksimum. Sehingga nanti kalau melebihi kapasitas maksimum kan timbullah tadi biaya-biaya di dalam proses persediaan. Oke, jadi terakhir, di dalam melakukan purchasing inventory, perusahaan itu harus melakukan perhitungan secara sistematis kesimpulannya. Jadi tidak boleh asal melakukan persediaan, takutnya nanti berdampak terhadap pembengkakan biaya, investasi yang besar terhadap persediaan tersebut. Jadi di sini harus melakukan titik kita sebagai seorang pengusaha atau sebagai pengecer ataupun sebagai produsen, itu kita harus mengetahui titik optimumnya berapa, titik minimumnya berapa. Dan kita nanti tepatnya akan menggunakan metode apa yang harus kita gunakan. Terus kita harus bisa mempertimbangkan lead time-nya itu berapa, biaya yang ditimbulkannya itu berapa. Kita harus mengetahui tersebut, harus bisa memperhitungkan. Ya, memperhatikan jenis barangnya apa, mungkin barang tersebut tingkat resikonya lebih tinggi, sehingga membutuhkan biaya perawatan lebih jika dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Oke, intinya itu gini, dengan kita mengetahui tingkat pembelian persediaan itu kita akan bisa membandingkan metode mana yang memberikan profit lebih banyak dengan kita, ataupun metode mana yang sekiranya akan berdampak pada risiko yang lebih tinggi. Nah, itu kita bisa hindari. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tanya, Pak. Ya, monggo. Untuk yang metode just in time tadi, Pak, di situ kan ada kayak waktu tenggang nunggunya gitu ya, Pak. Misalnya 10 hari kayak gitu. Yeah. Dan di situ kan kita udah melakukan persediaan. Tapi ternyata yang di pre-ordernya itu konsumennya pada lari. Itu gimana cara mengatasinya? Sistem persediaan just in time itu kan biasanya gini. Ketika kalian menerima orderan itu kan paling tidak pesanan lah ya. Sorry. Yeah. Kita menerima pesanan itu kan standarnya kalian harus meminta DP. Iya enggak? Iya kan? Jadi risikonya itu gini, kita memang berisiko untuk kehilangan customer, tetapi kita tidak sebesar kalau kita tidak meminta DP. Kalau customer itu melakukan pemesanan dan ada DP, misalkan kalau kamu mau melakukan pesanan harus DP 50%. Tetapi kalau dia kabur, otomatis kan kita ruginya nggak sampai 50%. Nggak sampai 100%. Karena yang 50% sudah di-backup dari biaya yang dikeluarkan oleh customer. Ya enggak? Nah, kadang kan nggak mau, Pak, dimintain kayak DP, dia malah cari ke agen lain. Kalau prinsipnya sih, ya monggo sih, tapi resikonya harusnya sih kalian kalau tidak mau mengalami kerugian, kan kalian juga nggak mau kan, seharusnya kalian itu kan melakukan pesanan itu kan berarti kalian sudah harus membayar paling tidak kepada istilah yang kalian pesanin itu kan. Kalau kalian tidak meminta DP, berarti kalian nggak bisa mengikat customer tersebut. Itu berarti kalau kalian teman-teman tidak meminta DP, otomatis tingkat resikonya akan jauh lebih tinggi. Iya, udah dipesan ternyata malah kabur kan kita. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Mbak Mariana. Pertanyaannya sangat bagus. Oke, yang lain Mbak Yanti, Mbak Santi, cepat. Ini waktunya sudah habis, nggak ada? Kalau nggak ada, kuliah saya akhiri. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, kalau ada pertanyaan nggak apa-apa nanti WA grup saja, nggak apa-apa nanti next time nanti kita akan bahas pertanyaan tersebut. Terima kasih semuanya.
Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.